seperti ini. Sistem imun itu adalah tim penjaga yang menjaga rumah kita itu dari serangan para pencuri. Nah, pencurinya ini seperti virus, bakteri, patogen, dan benda-benda asing lainnya yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia. Sistem imun itu ada dua. Yang pertama, sistem imun non-spesifik. Yang kedua, sistem imun spesifik. Pertama, non-spesifik. Nah, ciri dari sistem imun non-spesifik ini, yang pertama itu tidak melarikan patogen tertentu. Artinya, sistem tubuh pada pertahanan tubuh kita itu tidak pilih-pilih dalam menghancurkan suatu patogen yang hendak masuk ke tubuh kita. Artinya, jika dia menganggap patogen itu atau benda asing itu berbahaya bagi tubuh kita, maka oleh pertahanan tubuh ini akan langsung diserang. Yang kedua, cirinya itu menyerang benda asing manapun, seperti penjelasannya yang tadi. Dan yang ketiga itu responnya cepat. Jadi berbeda dengan yang spesifik. Kalau yang spesifik, yang pertama itu menargetkan patogen tertentu. Artinya dia harus mengenali patogen itu dulu. Semisal sebelumnya benda asing ini sudah pernah menyerang tubuh kita. Nah, ketika hendak masuk ke dalam tubuh kita lagi, dia itu kan sudah mengenali, maka oleh sistem imun spesifik akan langsung dihancurkan. Dan ciri yang kedua itu menyerang benda asing secara spesifik, yaitu pilih-pilih. Kalau dia masih belum pernah mengenal sebelumnya, maka dia tidak akan menyerang. Yang ketiga, responnya lebih lambat dari sistem imun yang non-spesifik. Sistem imun non-spesifik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Sistem imun non-spesifik yang eksternal itu merupakan pertahanan tubuh yang paling luar, dan tugasnya itu melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya seperti kulit, membran mukosa, dan selaput lendir, dan kelenjar air mata. Contohnya di sini ada kulit. Pertahanan dari kulit itu seperti saat kita mengalami luka. Bentuk pertahanan tubuh dari kulit ini yaitu kulit akan sesegera mungkin untuk menutupi luka tersebut agar benda asing yang hendak masuk ke dalam tubuh kita yang bisa membahayakan tubuh kita itu tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian contoh dari selaput lendir, biasanya itu terdapat di hidung dan mulut. Biasanya itu menghasilkan lendir ya, seperti saat kita bersin. Saat kita bersin itu pasti kan ada patogen yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Namun respon dari tubuh kita itu, kita akan bersin dan mengeluarkan lendir dari tubuh kita. Nah, mengeluarkan lendir itu sama halnya dengan mengeluarkan patogen yang hendak masuk ke dalam tubuh kita itu. Kemudian contoh yang ketiga tadi ada kelenjar air mata. Nah, kelenjar air mata ini dia akan menghasilkan air mata, di mana fungsi dari air mata ini akan menghalangi debu atau patogen ataupun benda-benda asing lainnya yang hendak masuk dalam tubuh kita melalui area mata kita. Kemudian non-spesifik yang internal itu pertahanan tubuh setelah eksternal. Jika eksternal sudah terkalahkan oleh si patogen ini, maka yang akan
di mana APC ini berfungsi untuk menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper ini akan teraktivasi. Kemudian sel T helper yang sudah teraktivasi ini dapat mengaktifasi sel T sitotoksik, di mana sel T sitotoksik ini akan menghancurkan sel yang terinfeksi tersebut. Nah, bersamaan dengan itu, ketika sel T helper maupun sel T sitotoksik teraktivasi, nah sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respon pertahanan spesifik seluler. Kemudian selanjutnya ada pertahanan spesifik humoral, yaitu merupakan pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di cairan tubuh, darah, dan cairan limfa. Nah, aktor utama yang terlibat dalam spesifik humoral ini adalah limfosit B. Berbeda sama yang tadi, kalau yang seluler itu limfosit T, sedangkan pada yang humoral adalah limfosit B. Nah, limfosit B ini dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B ini dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Nah, sel B plasma ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi di sini adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Nah, tiap antibodi itu hanya bisa mengikat antigen yang spesifik, di mana sel B memori ini berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Kemudian di sini ada fungsi dari sistem imun. Fungsi dari sistem imun itu di sini saya menyebutkan 4 saja. Sebenarnya masih banyak, lebih dari 4. Hanya saja
dosa, banyak dosa untukmu. Sekian dari saya, terima kasih.